Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana nomor 116/PID-2020/PN Menggala. Jaksa penuntut umum, hadirin pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Yudiri Jali Muslim SH, Aditya Primadani SHMH, Muhammad Iqbal SH, Bambang Ferdiansyah SH, Asmir Saragi SH. Masing-masing adalah advokat, asisten advokat, paralega dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Salak 8 RT 01 RW 03, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 0019-140 AN 0107 tertanggal 23 November 2015. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Suparman alias Brak bin Jos Sumarto, tempat tanggal lahir Cilacap 17 Agustus 1978, pekerjaan petani, alamat Desa Wirabangun RT 2 RW 1 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020 dengan nomor perkara pidana 116/PID-2020/PN Menggala. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia, bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan saudara jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM-16-Tuba-02-2020 yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Setelah pada persidangan lalu kita mendengar surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarno, maka kami perkenankan untuk menyampaikan eksepsi atau sanggahan yang telah kami susun, bertitik tolak dari berita acara pemeriksaan untuk kemudian berlanjut pada surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan perkara ini. Pada dasarnya adalah langkah penegakan hukum demi menemukan kebenaran material hukum pidana. Dalam artian pula bahwa proses yang kita jalani semata-mata ini adalah proses penegakan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku bagi segenap warga negara tanpa pandang bulu, baik itu hukum pidana formil maupun hukum pidana material, demi terwujudnya suatu kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalam putusan Majelis Hakim yang mulia yang serta diibaratkan sebagai perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Proses persidangan perkara sendiri merupakan suatu rangkaian proses dari mula adanya dugaan suatu tindak pidana yang kemudian berlanjut dengan penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum guna melakukan penuntutan, dan dari jaksa penuntut umum menyerahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili guna dihasilkan suatu putusan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari rangkaian proses ini, tidak satupun yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian proses yang saling terkait guna melahirkan suatu penegakan hukum yang bermartabat. Proses persidangan peradilan pidana sendiri berangkat dari adanya surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Posisi atau kedudukan surat dakwaan dalam penanganan perkara pidana menempati posisi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan surat dakwaan mempunyai dua segi dalam suatu persidangan, yaitu segi positif dan segi negatif. Disampaikan oleh Zulkarnain 2006 dalam halaman 89. Surat dakwaan mempunyai segi positifnya, di mana keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusannya. Sementara itu, surat dakwaan memiliki segi negatif, bahwa apa yang dinyatakan terbukti dalam suatu proses persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan yang diajukan penuntut umum pada awal persidangan. Namun demikian, setelah memperhatikan apa yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian serta surat dakwaan yang telah disampaikan jaksa penuntut umum pada persidangan lalu, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan eksepsi ini, bukan demi kepentingan terdakwa yang duduk pada kursi panas persidangan, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan seharusnya. Sudah merupakan kewajiban bagi penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi atau tangkisan atau bantahan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum apabila dalam surat dakwaan tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya, dan atau surat dakwaan tersebut
bermula dari suatu proses menyalahi prosedur hukum. Perlunya eksepsi ini diajukan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dipandang tidak sesuai dengan seharusnya. Bukan sekedar untuk membuat persidangan menjadi lebih lama, melainkan lebih dari itu. Karena pada dasarnya fungsi surat dakwaan terdakwa dan atau penasihat hukum adalah sebagai dasar menyusunan pembelaan atau pledoi, dasar menyiapkan bukti-bukti terhadap dakwaan penuntut umum, dasar pembahasan yuridis, dasar melakukan upaya hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia, dasar hukum mengajukan eksepsi. Di sini kami selaku penasihat hukum terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto berkeyakinan majelis hakim yang mulia akan melihat positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan objektif eksepsi yang kami ajukan ini. Kami tidak akan kecewa apabila rekan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna menggolkan surat dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kami berprinsip suatu peradilan yang baik, jujur, dan adil harusnya ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegakan hukum di dalamnya. Adapun di dalam KUHP sendiri, sebagaimana tertuang dalam pasal 156 ayat 1, telah memberikan peluang dan atau kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan yang meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, dan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan. Selanjutnya, selain apa yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, terdapat juga praktek atau dalam peraturan undang-undang lainnya terdapat pula beberapa keberatan lain yang dapat diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya, yaitu eksepsi kewenangan menuntut gugur. Eksepsi ini pemohon kepada majelis hakim supaya memutus kewenangan penuntut umum untuk menuntut dalam suatu perkara hapus atau gugur. Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Saya akan langsung saja yang mulia masuk ke dalam dasar hukum yang memperbolehkan eksepsi ini juga terdapat pada unsur jurisprudensi sebagai berikut, yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 510K/PID tahun 1988 tanggal 28 April tahun 1988 yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1565K/PID-1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka terdakwa tidak terpenuhi, seperti halnya penyidik tidak menuntut penasihat hukum bagi terdakwa, tersangka, sejak awal penyidikan tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 3 PID-2002-PTY tertanggal 7 Maret 2020 menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat terima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, yaitu melanggar pasal 56 ayat 1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 11/PID-B/2003 PN Blora tertanggal 13 Februari 2003 menyatakan penuntut umum tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum karena dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 34/PID-B/1995 PN Tegal tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena pada pasal 56 ayat 1 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Jenis eksepsi yang kami ajukan adalah 1. Pelanggaran Miranda Rule, bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi yang akan kami ajukan selaku penasihat hukum terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 54, 55, dan pasal 56 ayat 1 dan pasal 114 KUHP oleh penyidik Polri dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan pelanggaran Miranda Rule. Dalam proses peradilan dengan alasan sebagai berikut. Tersangka diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Dalam pasal 56 ayat 1 KUHP, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan atau terdakwa. Fakta hukum menunjukkan ternyata penyidik Polri, dalam hal ini adalah penyidik Polres Mesuji, dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan atau terdakwa. Dan sekalipun pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi
penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak privilege berupa memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan atau dari tersangka, akan tetapi di dalam pelaksanaan hak-haknya tersebut pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip the right of due process, yaitu tersangka berhak diselidik dan atau disidik atas landasan semua hukum sesuai dengan hukum acara. Kemudian kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum sebagaimana terdapat pasal 56 ayat 1 KUHP ini adalah suatu kewajiban bersifat imperatif. Dan apa yang terdapat dalam pasal 56 ayat 1 KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam asas hak-hak asasi manusia serta berkaitan dengan pengembangan Miranda Rule yang juga diadaptasi dalam KUHP, seperti melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan, melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan. Berbarengan dengan larangan dimaksud, tersangka diberikan hak untuk diperingatkan. Hak konstitusionalnya yang disebut dengan Miranda Warning, antara lain hak untuk tidak menjawab, hak didampingi penasihat hukum. Di dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap SH berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP halaman 327 penerbit Sinar Grafika tahun 2000 menerangkan bahwa pasal 56 ayat 1 KUHP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum, yaitu mengandung aspek nilai HAM sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia. Dengan demikian, mengabaikan hak itu bertentangan dengan nilai HAM. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi penasihat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, bahwa pasal 56 ayat 1 KUHP sebagaimana ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principle yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan Miranda Rule pemeriksaan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum serta hadirin sidang sekalian yang terhormat. Dakwaan batal demi hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Seperti disebut di atas, KUHP tak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan, khususnya di tingkat penyidikan. Padahal hak didampingi penasihat hukum itu wajib, artinya tidak boleh tidak. Hal tersebut mengacu kepada beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 15565 K/P/1991 tertanggal 16 September tahun 93 yang pada pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti hanya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 367 K/P/1998 tertanggal 29 Mei tahun 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 5 ayat KUHP hingga BAP penyidik dan penuntut umum batal demi hukum, dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi oleh penasihat hukum. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 545 K/P/2011 menyatakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Bahwa atas dasar hal-hal yang kami sampaikan di atas selaku penasihat hukum terdakwa, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP dari penyidik Polri, dalam hal ini penyidik Mesuji
dalam perkara ini terhadap terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto adalah ilegal karena proses penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dan oleh karenanya surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa yang dibuat atas BAP tersebut adalah cacat hukum. Larangan dilakukannya penyiksaan dan intimidasi. Bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi yang akan kami ajukan selaku penasihat hukum terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 28I dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketiga, identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perlindungan kemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan diatur dan dituangkan dalam proses peraturan undang-undangan. Pasal 28J dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oleh sebab itu, penyidik Polres Mesuji dalam perkara ini yang dimana pihak penyidik Polri melakukan penyiksaan terhadap klien kami, Suparman alias Brak, Jos Sumarto. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya luka-luka yang dialami oleh klien kami dalam beberapa hari pasca pemeriksaan. Dalam hal ini pihak penyidik Polri juga telah melanggar pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dan pasal 117 KUHP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Indonesia telah menandatangani konvensi menentang penyiksaan. Dan di dalam pasal 10E dari peraturan tersebut mensyaratkan petugas kepolisian nasional untuk memulai atau mentoleransi segala bentuk penyiksaan atau tindakan kejam, tidak berperi kemanusiaan dan tindakan merendahkan martabat atau hukuman. Petugas penegak hukum juga tidak boleh menerapkan sistem tanggung jawab berdasarkan perintah atasan atau keadaan memaksa seperti keadaan perang sebagai pembenaran terhadap penyiksaan. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi HAM oleh Polri. Secara khusus, Perkap ini mendaftar sejumlah HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, yaitu di dalam pasal 6, yaitu hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Poin C, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan ketentraman, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak bebas dari penangkapan, kesewenang-wenangan, dan hak bebas untuk kehilangan secara paksa. Dakwaan Akwo terbukti kabur. Bahwa di dalam dakwaannya sebagaimana mestinya seharusnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana telah juga diharuskan dapat memenuhi segala hal atas dakwaan yang terdapat adanya unsur perbuatan pidana berikut sanksi pidananya. Untuk memenuhi unsur pemidanaan dalam surat dakwaan, maka secara hukum haruslah mengurai peristiwa hukum yang pada akhirnya dapat memperlihatkan hal yang terdapat perbuatan melawan hukum, sehingga pada akhirnya dapat dibuktikan pertanggungjawaban pidana serta penerimaan tanggung jawab pidana atau sebagaimana surat dakwaan Akwo yang telah menetapkan pasal 172 ketiga KUHP dan pasal 172
ketiga KUHP. Bahwa di dalam dakwaan Akuo sangatlah perlu dikoreksi demi menjaga dan memperjuangkan kepastian hukum terhadap undang-undang yang berlaku, karena hal tersebut di dalam dakwaannya jaksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan ketidakpastian hukum atau main hakim sendiri dan dapat menyebabkan kesesatan hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum serta hadirin sidang yang terhormat, atas uraian eksepsi keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara yang akan berkenan menetapkan dan memutus, menerima dalil-dalil serta alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Menyatakan hasil berita acara pemeriksaan penyidik dari Polres Mesuji terhadap terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1, pasal 114 KUHP, dan telah melanggar pasal 28I dan J Undang-Undang Republik Indonesia, dan BAP tersebut batal demi hukum dan atau harus dibatalkan. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap dakwaan Suparman alias Brak bin Jos Sumarto dalam perkara pidana nomor perkara pidana 116/PIB/2020 PN Menggala tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas atau kabur adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan. Keempat, demi hukum memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Suparman alias Brak bin Jos Sumarto dari tahanan. Demikian eksepsi keberatan ini kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini. Atas perhatian serta dikabulkannya eksepsi dan keberatan yang kami ajukan ini, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalamnya, kami mohon maaf atas keterbatasan kami selaku manusia. Hormat kami atas nama tim kuasa hukum terdakwa Yudi Rijali Muslim SH dan kawan-kawan. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, eksepsi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.